Apa kabarnya semuanya? Apa kabarnya Bapak Ibu? Semuanya sehat? Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau kembali membawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Jesus. Mari kita mau sembah Dia, Allah yang ajaib. Haleluya.
Ketika kami memuji menyembah Engkau, hadirat Allah itu ada dan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Sehingga setiap kuasa yang kegelapan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersuka cita karena sungai sukacita Allah mau di kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sungai sukacita mengalir dalam hidup. Haleluya. Nama Tuhan. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, suci-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, suci-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, haleluya. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan. Di dalam sukacitamu, sapanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Lagi-lagi Bapak Ibu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Haleluya. Ku menari dan bersuka, suci-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, haleluya. Bersuka di dalammu, ya. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sapanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, puji Tuhan. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan. Di dalam sukacitamu, sapanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sapanya Tuhan, sapanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sapanya Tuhan, sapanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari kita merindukan Tuhan lebih dari awal. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka sempurnalah kehidupan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka keberhasilan, damai sejahtera itu Tuhan berikan atas kehidupan kita. Haleluya. Kita merindukan Tuhan pagi hari ini lebih lagi. Jesus, kami rindukan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Jesus, haleluya.
hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran yang sanggup memulihkan kami. Biarlah setiap kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, kami akan pulang dengan membawa kelepasan dan kelegaan yang dari Tuhan. Sebab itu waktu yang singkat yang Tuhan sediakan, biarlah kami benar-benar mengarahkan seluruh keberadaan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran itu yang bisa memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengar. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, saya percaya, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang sehat tentunya ya. Karena dikasih Tuhan, apabila minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita mendapat pengampunan dari Tuhan, bagaimana kita bisa diampuni oleh Tuhan, maka kesempatan hari ini kita akan lanjut bagaimana kita bukan hanya kita diampuni oleh Tuhan, tetapi kita juga punya satu tanggung jawab untuk kita bisa mengampuni. Sebab itu mari kita buka sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ayat ini menjadi sesuatu yang membuat kita bertanda tanya. Ini hukum Tuhan yang tidak bisa ditawar. Kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan tidak mengampuni kita. Berani nggak kita untuk tidak mengampuni orang? Tidak mengampuni orang berarti kita tidak diampuni. Itu resikonya, itu konsekuensinya. Betapa berat bukan? Beranikah kita hidup tanpa pengampunan dari Tuhan? Kalau kita berkata saya berani, saya nggak diampuni Tuhan. Kadangkala kita seringkali berbicara dengan sembrono. Kita tidak melihat konsekuensi dari dosa. Minggu lalu saya sudah bicara. Konsekuensi dari dosa itu fatal sekali. Bukan hanya penderitaan di dunia, tapi konsekuensi dosa itu tembus sampai kepada akhirat. Konsekuensi dosa itu kekal. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Sudah, itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada negosiasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui ayat ini kita melihat ternyata kita punya tanggung jawab. Setelah kemarin kita diampuni oleh Tuhan, kita belajar bagaimana diampuni dengan mengaku. Langkah selanjutnya, kita punya tanggung jawab untuk kita juga mengampuni. Kenapa ini Tuhan sampaikan? Karena memang mengampuni ini sangat penting. Bahkan, kalau boleh saya katakan, mengampuni itu bagian yang sangat
utama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan percaya kita. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya bukan hanya kita datang ke gereja, ya kan? Bukan hanya kita pakai kalung salib dan lain sebagainya, atribut-atribut kekristenan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada satu perubahan. Mari kita belajar bertobat adalah sebuah perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari dalam hati. Nah, sekarang dikasih Tuhan kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, jika kamu mengampuni, kamu akan diampuni oleh Bapa di surga. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Ini menjawab satu pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni? Dan kalau kita berpikir, kenapa sih kita harus mengampuni? Saya mencatat ada 5 hal mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, mengampuni adalah suatu syarat untuk kita bisa diampuni. Amin. Dan syarat ini Tuhan yang kasih, bukan aturan gereja, bukan aturan gembala, tapi Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Ayat ini Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Ayat ini Tuhan Yesus bukan kutip, ya. Kadang-kala kita melihat di Alkitab ada kutipan dari kitab nabi-nabi. Tapi ayat ini merupakan pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Kalau boleh saya katakan, ini adalah satu pengajaran dasar dari Tuhan Yesus. Bahwasanya mengampuni adalah suatu hal yang penting. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Saya bacakan demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi alasan mengapa kita harus mengampuni selain itu adalah syarat untuk diampuni, karena faktanya memang kita sudah terlebih dulu diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu teladan. Tuhan sudah memberikan suatu contoh. Dia terlebih dahulu mengampuni kita. Betapa ngerinya hidup ini kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengelak dari hukuman kekal. Kita tidak bisa mengelak dari maut. Hanya karena pengampunanlah kita beroleh keselamatan. Kita beroleh pembebasan atas hukuman ini. Sudah sewajarnya ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius tadi, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, ya, orang di situ menunjukkan orang lain, bukan satu pribadi atau dua pribadi, orang banyak. Ya barangkali kita gampang mengampuni orang. Kalau misalnya kita lagi naik sepeda motor, ada mobil lewat, ada genangan air, kita kesiram. Mungkin kita gampang mengampuni orang yang seperti itu. Paling kita marahnya, ngomelnya seketika, kurang ajar, paling seperti itu aja. Ya kan? Gak mungkin kan Bapak Ibu kejar mobil itu, bedok, pukul, atau ajak berantem, kan enggak. Ya sudahlah, bahasa sudah. Tapi permasalahannya menjadi berbeda ketika yang berbuat salah adalah orang yang dekat dengan kita. Misalnya yang berbuat salah, yang menyakiti itu suami atau istri. Mana lebih gampang Bapak Ibu mengampuni? Lebih gampang mengampuni orang yang gak kenal, betul nggak? Tapi kalau orang itu udah dekat, orang itu sudah akrab, sehari-hari bergaul dengan kita, menyakiti kita, saya percaya kita akan merasa lebih tersakiti, dan kita akan merasa lebih susah mengampuni orang seperti ini. Tetapi Tuhan berkata, dalam konteks mengampuni adalah semua orang yang bersalah kepada kita, bukan hanya orang yang gak kenal.
Ada kala saya dalam konseling-konseling orang berkata, "Pak, tapi bagaimana Pak ya? Dia kan orang yang lebih dulu percaya Tuhan dari saya. Bahkan dia sudah terlibat pelayanan. Tapi kok dia bikin begitu Pak ya? Aduh, sakitnya tuh di sini Pak. Kalau orang lain gampang lah saya mengampuni." Saya mau beritahu kepada kita semua Bapak Ibu, mengampuni itu bukan masalah gampang atau sukar. Mengampuni bukan masalah bisa atau tidak. Mengampuni itu masalah mau atau tidak kita mengikuti perintah Tuhan. Karena ini jelas-jelas perintah Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang berbicara masalah mengampuni. Jadi bukan hanya 1-2 kali Tuhan bicara masalah mengampuni. Bukan hanya 1-2 ayat. Ada puluhan bahkan ratusan ayat yang berkata kita suruh mengampuni. Ketika sesuatu diulang-ulang, itu menunjukkan ada satu kepentingan, ada satu urgensi yang harus diperhatikan. Betul? Kenapa sekarang kalau kita lihat TV selalu muncul iklan namanya iklan layanan masyarakat, pakai masker, ya kan? Jaga jarak, cuci tangan. Ya karena itu penting, makanya harus diulang-ulang. Demikian juga pengulangan-pengulangan di dalam topik-topik di dalam firman Tuhan. Masalah kita mengampuni itu hal yang penting. Oleh karena itu Tuhan ulang lagi. Pertama disampaikan Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Paulus dalam Kolose juga dia sampaikan mengampuni. Dalam Injil Lukas juga ada. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga menyampaikan hal yang sama. Ini adalah satu hal yang penting. Kita syarat sebagai diampuni, supaya kita diampuni. Yang kedua, kita sudah terlebih dulu diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mengampuni adalah ajaran dan teladan Kristus. Kristus mengajarkan pengampunan, tapi dia juga kasih contoh. Ingat waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Coba kita lihat ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, mereka membuat pundi untuk membagi pakaian di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa itu, apa yang dia katakan? Ampunilah mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang terlibat dalam penyaliban itu. Jangan saudara berpikir, ya kan Tuhan bisa mengampuni. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia menanggalkan semua keilahiannya. Firman Tuhan katakan dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia. Dia manusia. Manusia mana yang dicambuk nggak sakit? Manusia mana yang dipaku tidak sakit dan tidak berkah? Dan Yesus, sang manusia unggul itu berkata, "Bapa, ampunilah." Dan yang Yesus katakan ini bukan pencitraan. Ya, kita kenal zaman sekarang pencitraan. Ini bukan pencitraan. Ini benar-benar dari hatinya dia. Selanjutnya dia berkata, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Tuhan Yesus mengajarkan dan Tuhan Yesus sendiri melakukan ajarannya. Oleh sebab itu, kalau kita berkata saya pengikut Kristus, saya murid Kristus, kita harus melakukan apa yang Kristus sudah lakukan. Kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Ini sekali lagi, mengampuni adalah hal yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar.
Tidak ada kata tapi untuk mengampuni. Ya. Kemudian kalau kita tidak mengampuni, ternyata itu bisa menjadi penyebab doa kita terhalang. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25, di sana dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kamu lagi berdoa, kamu merasa ada sesuatu, ya bahasa zaman sekarangnya ada ganjelan lah begitu ya, ada sesuatu yang gak enak sama saudaramu, firman Tuhan berkata, tinggalkan dulu, beresin dulu dengan orang ini. Bereskan dulu hati kita yang ada ganjelan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita punya hati yang belum bisa mengampuni, itu akan jadi penghalang doa. Tuhan sepertinya tidak berkenan mendengarkan doa kita kalau hati kita masih penuh dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Bereskan dulu itu. Ya, dikatakan berdamai dulu, ampuni dulu kesalahan orang. Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya masalah mengampuni ini berhubungan dengan doa-doa kita. Jadi kalau sampai hari ini mungkin ada doa-doa yang belum dijawab, tidak ada salahnya kita mengevaluasi diri, kita mengoreksi diri. Jangan-jangan kita belum bisa mengampuni. Ada sesuatu yang masih kita simpan, sehingga itu merusak kondisi hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kelima, mengapa kita harus mengampuni? Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pertanyaannya, kalau kita punya sesuatu di hati kita terhadap seseorang, yang gampang lah, ada sesuatu yang ganjel dengan suami, dengan istri, bisa nggak kita bersukacita? Bisa nggak kita bersukacita? Nggak ada. Yang ada, yang mendidih di hati, bukan mendidih karena bersemangat untuk Tuhan, mendidih untuk marah, mendidih emosi, gemes gitu kan. Lalu kadang-kala kita melampiaskannya kepada hal yang lain. Gak pernah bisa ada sukacita. Kita tidak bisa melakukan Filipi 4 ayat 4 selama kita belum bisa mengampuni. Tapi justru sebaliknya, ketika kita melepaskan pengampunan kepada semua orang, kita tidak pernah ada kebencian yang disimpan, tidak pernah ada kemarahan yang mengendap terlalu lama. Karena firman Tuhan juga berkata, boleh kamu marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Bukan berarti pengertiannya ya sudah matahari terbenam, marahnya di pause dulu. Marahnya di pause, nanti besok matahari terbit lagi, dihidupin lagi marahnya. Bukan begitu. Artinya selesaikanlah sesegera mungkin. Pengertian ayat berhentilah marah sebelum matahari terbenam itu bukan berarti kita diizinkan di pause dulu. Bertengkar yang keluar, wih matahari terbenam. Break ya, stop ya, mas stop ya, marahnya nanti lagi, sambung lagi nanti. Bukan seperti itu. Ayat itu mau berbicara bahwasanya kalau kita marah, kita berantem, kita bertengkar, jangan lama-lama, jangan berlarut-larut, segera selesaikan itu. Segera selesaikan itu. Karena yang rugi kita sendiri kalau kita tidak segera selesaikan. Coba kalau lagi marah, saudara ditraktir makanan enak juga nggak enak rasanya. Nggak ada selera makan, betul nggak? Nggak ada selera makan, punya gangguan lambung kena. Yang rugi siapa? Ya kita. Lalu pertanyaan berikutnya, Pak, dia udah berulang kali bikin begitu sama saya. Itu tomat, itu bangsa tomat. Tahu bangsa tomat?
tobat kumat. Ya bilang tobat, tapi gak lama kumat lagi Pak, bikin masalah lagi sama saya. Ulangi lagi kesalahan yang sama. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan kamu boleh tidak mengampuni orang yang tomat. Gak ada. Ayatnya adalah kita harus mengampuni semua orang. Jadi, berapa banyak kita harus mengampuni? Suatu kali seorang murid bertanya, Tuhan, dulu berapa banyak kau mengampuni orang? Apakah sampai 7 kali? Enggak, Tuhan Yesus berkata sampai berapa? 70 kali? 7 kali. 70 kali 7 berapa? 490. Ada orang yang menafsirkan, oh jangan dihitung berapa banyaknya. Tapi saya mau berkata, ayat itu sebetulnya mau berkata, ya setiap kali orang bersalah ya kita harus selalu mengampuni. Itu simple. Toh kalau kita mau mengartikan ayat itu 70 kali 7 sampai dengan 490 kali, apa saudara gak capek ngitungin kesalahan orang sampai 490 kali? 1 dihitungin, 2 dihitungin, 3, aduh capek. Itu sesuatu yang gak berguna. Karena inti dari ayat itu Tuhan Yesus mau berkata, ya setiap kali orang itu salah sama kamu ampuni. Sama seperti kita salah sama Tuhan. Ayo kita renungkan saja. Kita fair-fairan deh sama Tuhan. Tadi ya syaratnya kita mengampuni, maka kita diampuni. Pertanyaannya, sudah berapa kali Tuhan mengampuni kita? Dan sudah berapa kali kita bolak-balik melakukan hal yang salah? Betul? Kalau Tuhan saja sudah begitu sabar dengan kita, masa sih kita tidak bisa bersabar dan memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Masa sih kita harus menghitung, dia udah 3 kali bikin begitu Pak sama saya, Bapak tahu sakit sekali saya. Saya suka bilang dengan orang seperti itu, mau sembuh enggak? Iya Pak, saya mau sembuh dari sakit hati saya. Satu caranya, lepaskan pengampunan. Dalam pelayanan luka batin, kesembuhan luka batin, obatnya cuma satu. Obatnya adalah mengampuni. Sudah. Begitu orang itu mau mengampuni, Roh Tuhan bekerja selesai. Tapi selagi dia masih belum bisa mengampuni, dia sakit terus. Mungkin sementara hilang, tapi nanti begitu teringat lagi, sakit lagi. Dan sakit hati itu di tengah masa pandemi berbahaya, menurunkan imunitas tubuh, saudara. Hati-hati. Iya, kebencian, kejengkelan, sakit hati itu menurunkan imunitas tubuh. Anda lebih gampang terpapar COVID kalau masih simpan kebencian sama orang lain. Makanya topik ini perlu saya sampaikan supaya kita benar-benar punya imunitas yang baik. Selain tentunya menjaga protokol kesehatan, ya kan? Ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan. Dan memang ini ajaran utama firman Tuhan. Mengampuni. Itu bicara tentang kasih. Bagaimana kita sudah mengalami kasih Allah, demikianlah seharusnya kita boleh menyalurkan kasih Allah. Saya mau tanya, apa sih kesimpulannya Alkitab ini? Siapa yang pernah membaca? Ini bukan untuk kemegahan ya, tapi kita belajar melihat diri kita dengan jujur. Siapa yang sudah khatam membaca Alkitab? Boleh katakan. Siapa yang sudah khatam Kejadian sampai Wahyu? Iya, 1, 2, 3. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa kesimpulannya? Kitab yang begitu banyak, 66 kitab, jumlah pasal yang 1000 sekian, jumlah ayat yang sekian puluh ribu. Kesimpulannya apa? Tuhan Yesus sudah kasih kesimpulan. Kesimpulannya cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu
manusia. Jadi ini buku tentang kasih. Buku tentang kasih. Bagaimana kasih Allah kepada manusia, dan bagaimana kita yang menerima kasih itu boleh menerapkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan kasih bukan kasih duit, itu bagian yang nomor sekian. Tapi salah satu bentuk menerapkan kasih adalah kita memberikan pengampunan. Amin. Kita memberikan pengampunan. Bagaimana kita bisa mengampuni? Yang pertama kita bisa mengampuni, kita tahu dulu bahwa hukumnya Tuhan tentang pengampunan seperti yang tadi saya sampaikan. Setelah kita paham, oh ternyata mengampuni itu penting, ternyata begini. Itu akan mengubah cara berpikir kita. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita menyadari, membuat satu refleksi pribadi. Sadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Amin. Waktu awal manusia diciptakan Tuhan sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, itulah penyebab ketidaksempurnaan manusia. Dosa itulah penyebab manusia mengalami berbagai kelemahan. Kalau kita sadar bahwa manusia gak sempurna, kalau ada orang salah sama kita mikirnya, oh iya, wajarlah dia gak sempurna. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus berpikir, kita juga gak sempurna. Siapa di sini yang berani saya orang sempurna? Nah. Kita harus menyadari kita gak sempurna. Bahkan kalau kita mau menyadari lebih dalam lagi, mungkin kita tidak lebih baik dari orang ini. Mungkin kita tidak lebih baik dari orang ini. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kita memberikan pengampunan. Sudah sewajarnya kita berikan pengampunan. Karena kita juga orang yang gak lepas dari kesalahan. Kalau orang salah sama kita, ya udah, kita juga gak bebas dari kesalahan. Ya sudah, saya ampuni. Saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, kalau kita yang gak sempurna, kita yang sering kali bikin salah aja Tuhan selalu ampuni. Setiap kali kita mengaku dosa kan Tuhan selalu ampuni. Mengapa kita masih simpan kesalahan orang? Mengapa kita masih berkeras untuk tidak mengampuni orang? Tidak, Tuhan saja selalu mengampuni kita. Ya. Bahkan ada satu statement yang saya mau bagikan buat kita. Ampunilah siapapun, walaupun orang itu tidak meminta maaf kepadamu. Ampunilah siapapun, dengan kesalahan apapun, walaupun orang itu gak datang minta maaf. Itu akan membersihkan hati kita. Itu akan membersihkan hati kita dari kejengkelan, dari kepahitan yang sangat merugikan kita. Satu penelitian dibuat di Amerika. Orang yang menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, dan tidak segera menyelesaikan, itu terlalu rentan terhadap kanker. Sel kanker ternyata dia bisa tumbuh dengan subur di dalam kondisi psikis, kondisi kejiwaan orang yang sulit mengampuni. Terakhir saya mau kasih tantangan. Ini tantangan ya. Apakah ada saudara yang merasa hari-hari ini belum bisa mengampuni seseorang? Ya, nanti ini tolong dikerjakan di rumah. Kalau ada saudara yang jengkel sama orang belum bisa ngampuni nih, tolong pulang dari sini, ya, beli kentang. Tahu kentang kan? Murah kentang itu. Ya, beli kentang. Berapa banyak Pak beli kentang? Saudara hitung. Orang yang benci sama saudara, yang saudara benci, yang saudara jengkel, yang pernah bikin saudara sakit hati, itu berapa orang? Kalau orangnya cuma 2, ya belinya 2 kilo aja, jangan banyak-banyak. Waduh banyak Pak, orang yang udah bikin jengkel saya Pak. Mungkin ada 10, ya puji Tuhan beli 10 kilo, memberkati tukang sayur. Lalu buat apa kentangnya? Tolong kentangnya masukin kantong plastik, terus diikat di sini.
Diikat di belakang, bawa kemanapun Anda pergi. Bawa kemanapun Anda pergi. Ke kamar mandi pun dibawa, kemanapun dibawa. Itu terapinya untuk bisa mengampuni. Kira-kira mampu nggak? Mungkin 1 hari masih mampu. Tapi kalau sudah lebih dari seminggu itu kentang jadi busuk. Betul? Dan kemana-mana Anda bawa barang busuk. Anda akan jadi bahan tertawaan ketika bawa itu ke mall. Betul? Ketika Anda bekerja masih bawa itu busuk, orang akan jauhin, apa sih lu bawa gituan? Ini sebagai sebuah ilustrasi. Tapi kalau saudara mau lakukan ya itu baik untuk menyadarkan kita bahwa kita simpan sakit hati, kemarahan ya seperti bawa kentang yang busuk kemana-mana. Kalau seminggu masih oke, tambah lama tuh kentang tambah bau. Udah berat, bau, ngerepotin lagi. Ya itulah gambaran kalau kita nggak mau mengampuni. Kita direpotkan untuk hal-hal yang nggak perlu. Kita menyimpan sesuatu yang busuk. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesimpulannya, mari kita mau mengampuni. Amin. Tidak ada negosiasi. Tidak ada bilang nanti aja Tuhan. Kalau dia berubah, saya baru mengampuni. Ya kan, kadang-kala keluar statement seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia udah berubah, saya baru ngampuni. Bagaimana kalau statement ini Tuhan terapkan dalam hidup kita? Kalau kamu berubah, aku akan mengampuni kamu. Kalau Tuhan bilang itu sama kita, habislah kita Bapak Ibu. Betul? Ingat, ukuran yang kita pakai, yang kita terapkan, itu akan dipakaikan kepada kita. Ukuran yang kita berlakukan untuk orang lain, Tuhan bisa pakai itu, Tuhan bisa berlakukan itu untuk mengukur hidup kita. Oleh sebab itu, jangan cari masalah dengan hukum Tuhan. Jangan mencoba, istilahnya pat-pat gulipat dengan Tuhan. Main kucing-kucingan sama Tuhan. Ya. Karena apa? Tunggu, saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang punya hati yang luas untuk pengampunan. Membuka pintu pengampunan yang luas untuk siapapun dan untuk apapun bentuk kesalahan. Kadang-kadang orang yang seperti itu. Untuk yang kali ini Pak, saya nggak bisa ngampuni Pak. Aduh, udah keterlaluan banget Pak. Kadang-kadang kita mengukur kesalahan orang. Sadarkah kita? Tuhan juga bisa mengukur kesalahan kita. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain, tidak ada negosiasi, kita harus mengampuni. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bikin satu ikrar di hadapan Tuhan. Ikuti apa yang saya katakan. Mulai hari ini, yuk, semua mengikuti apa yang saya katakan. Mulai hari ini, saya siap mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya. Seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Mengampuni lebih sungguh. Lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih mengampuni lebih. Saudara yang benar-benar mau mengampuni, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mungkin kau berkata, saya tidak mampu Tuhan, saya terlalu disakiti.
Kasih Tuhan akan membalut setiap luka hati. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih dulu. Sekali lagi mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Biar musik lantunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah masih ada sakit hati di dalam hati? Apakah kita terlalu sulit untuk mengampuni? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya mau menantang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu melepaskan pengampunan untuk setiap orang yang pernah bersalah. Saya mau berkata dalam nama Yesus, para istri-istri, mungkin kau merasa disakiti oleh suamimu, oleh perkataan suamimu, oleh kemarahan suamimu. Beranikah kau berkata, Tuhan, aku mau mengampuni suamimu? Ingat, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Mungkin juga para suami, mungkin selama ini kau dikecewakan dengan istri. Kau merasa tidak dihargai oleh istri. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan dari kondisi ini. Iblis berusaha menghancurkan setiap rumah tangga kita. Tapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita mendengar firman Tuhan tentang mengampuni hari ini, ambil satu keputusan dan berkata, aku mau mengampuni. Saya minta dengan hormat, pasangan-pasangan suami istri silakan bergandengan tangan. Buat perdamaian hari ini di hadapan Tuhan. Buat perdamaian hari ini di hadapan Tuhan. Ini Tuhan sampaikan benar-benar. Ketika tadi malam saya berdoa untuk kebahagiaan ini, Tuhan berkata, aku akan pulihkan pasangan-pasangan suami istri yang selama ini ada begitu banyak konflik, selama ini saling menyakiti, tidak bisa mengampuni, ada kemarahan yang tersinggung. Tuhan berjanji, apabila kau bisa melepaskan pengampunan buat suamimu, buat istri, maka ada pemulihan terjadi. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Nanti biar istri saya akan naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, silakan bisikan kepada pasangan, suami-suami. Ketika kau minta maaf sama istrimu, itu tidak akan mengurangi harga dirimu. Istri-istri, ketika kau minta maaf sama suamimu, itu bukan berarti engkau menjadi pribadi yang tidak berharga. Mari ambil waktu saling bermaaf-maafan suami istri. Bila aku minta maaf,
lakukan itu dari hatimu, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, biar sungguh ada pemulihan di antara kita. Bapak hamba berdoa untuk setiap pasangan suami istri yang ada di tempat ini. Seperti janji-Mu, pulihkan mereka Tuhan, persatukan mereka, karena berdua lebih baik dari seorang diri. Akan ada pelipat gandaan kekuatan ketika ada kesatuan di tengah rumah tangga. Dan akan ada berkat yang tercurah ketika ada pengampunan di antara suami istri. Ikat kembali pernikahan mereka dengan ikatan surgawi yang tidak bisa diputuskan oleh apapun. Kami percaya, kami melepaskan pengampunan, itu adalah obat yang paling manjur untuk setiap hati yang keras. Terima kasih. Kalau ada anak dan orang tua yang mungkin selama ini tanpa disadari merasa tersakiti, ambil kesempatan ini di hadapan Tuhan. Saudara buat pemberes. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, firman Tuhan berkata. Datang kepada orang tuamu, lepaskan pengampunan dan mohon pengampunan. Rapatlah syikata karalabaya. Kiralabaya syikata. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya hubungan suami istri yang Tuhan pulihkan, tapi hubungan anak dan orang tua, pulihkan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan rumah tangga kami. Biar Tuhan berikan kekuatan untuk anak-anak boleh mengampuni orang tua. Dan biar orang tua juga boleh melepaskan pengampunan buat mereka. Sehingga ada sesuatu yang indah yang terjadi di tengah rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk sesuatu yang Tuhan kerjakan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang permanen dalam hidup kami. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hari-hari di depan. Kami menjadi orang yang penuh dengan pengampunan. Kami selalu sadar bahwa kami adalah orang yang tidak sempurna. Sebab itu dengan kekuatan-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami. Kalau kami pernah bersalah, biarlah kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kami berubah dan bertobat dengan kekuatan dari-Mu. Memohonkan berkat untuk setiap keluarga di tempat ini, untuk setiap pribadi. Mari ambil waktu buat anak-anak muda yang kau merantau, kau berpisah jauh dari orang tuamu. Doakan orang tuamu hari ini. Ambil waktu beberapa menit, doakan orang tuamu. Ya Allah, kasih kami. Walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi ikatan kasih ilahi itu tidak bisa dipisahkan oleh jarak. Engkau tetap mengikat anak-anak muda dengan orang-orang tua mereka. Sehingga walaupun mereka terpisah oleh jarak karena pekerjaan, mereka tetap boleh menunjukkan kasih mereka kepada orang tua. Mereka boleh tetap menunjukkan hormat mereka kepada orang tua. Dari situlah berkat-Mu akan tercurah. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan pada hari ini. Meteraikan itu di dalam nama Yesus. Dan biar setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadi bagian ingat-ingatan kami. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami melakukannya dalam hari-hari di depan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati.